Nah, ini teman-teman salah satu petugas pemilu yang di Jubail, Saudi Arabia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya ajak jalan-jalan keluar rumah ya. Nah, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi WNI yang ada di kota Jubail bagian timur Saudi. Nah, hari apakah itu? Sekarang adalah tanggal 5 Februari 2024, hari yang bersejarah bagi warga negara Indonesia, yaitu ada pemilihan umum ya. Kalau di Indonesia biasa kita nyebutnya pencoblosan untuk memilih presiden. Nah, teman-teman, di Saudi ini untuk memilih itu kita cuman disiapkan 2 kertas ya. Jadi milih presiden dengan milih anggota DPR kalau nggak salah itu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang jam 4.30 sore hari. Kalau di Saudi waktu untuk menyoblosnya atau pemilu itu dari jam 1 siang sampai jam 10 malam, sekitar situ ya. Nah, kalau di tempat teman-teman jam berapa ya? Dan kalau di Indonesia, kalau nggak salah, pemilihan umum itu diadakan misalkan di RT itu di lapangan atau di kelas-kelas. Tapi kalau di Saudi ini diadakannya di hotel. Nah, ini hotelnya. Kita sudah sampai di tempat pemilu atau pencoblosan ya. Hanya 4 menit dari rumah saya menuju ke hotel ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat dan informatif. Nah, teman-teman, kebetulan sebelah kiri saya itu ada salah satu petugas pemilu dan saya minta izin ke beliau untuk meliput suasana dan berjalannya pemilu yang ada di kota Jubail ini. Nah, ini saya sudah ada di dalam hotel ya, dan sebelah kanan saya yang ada kursi putih-putih itu adalah tempat ruang tunggu untuk pencoblosan. Sebelumnya ada masnya di depan ini, kita kayak reservasi atau daftar ulang atau gimana gitu ya, karena suami yang ngurusin ya. Tapi sebelumnya kita sudah daftar online ya teman-teman. Jadi datang ke sini hanya tinggal menyocokkan data aja, terus kita masuk. Ya, caranya sama dengan di Indonesia. Nah, ini suasana di dalam hotelnya ya teman-teman. Saudi itu pertama di Jubail ya? Iya. Oh, karena apa posisi kan timur ya bagian? Enggak, kita sih sesuai dengan apa ini. Oh, gitu. Tapi hari ini tuh Jubail sama Makassar. Iya. Berarti tanggal 5 ini 2 kota, Jubail sama Al-Hasan. Oh. Besok Damam. Coba. Bapak Odi. Bapak Odi kan tentunya mengalami ya pencoblosan di Indonesia dengan yang di sini. Nah, enakan yang mana sih? Di sini apa di Indonesia nih? Sama aja. Sama aja. Cuma auranya agak beda. Kalau di Indonesia kan rame, tenda di lapangan. Kalau di sini ya ada euforianya gitu ya. Tapi sama aja sih. Sama aja. Bedanya di sini ada euforianya. Nah, untuk pendaftaran, untuk pendaftaran pemilunya sendiri enakan di mana tuh? Di Indo apa di sini? Kayaknya sama aja ya. Apakah ada lebih baik lagi atau gimana sistemnya mungkin atau pendaftarannya dan lainnya? Pastinya lebih baik lagi karena KBRI lebih
termotivasi untuk Termotivasi. hal yang sebelumnya ke yang selanjutnya. Apa sih harapannya untuk presiden yang akan datang? Siapapun yang terpilih ya tentunya ya. Harapannya lakukan yang lebih baik buat kita Gitu. sebagai imigran. Saat ini sih presiden yang sudah ada juga nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya. Alhamdulillah nggak ada kendala buat kita. Teman-teman, tadi kan kita udah mewawancara ya perwakilan dari TKI yang ada di Jubel. Nah sekarang kita wawancara ini atau tanya-tanya sedikit sama madam ya. Dengan ibu siapa? Siti Junaya. Siti Junaya. Dari mana Indonesianya? Serang. Dari Serang, ini satu kota nih sama saya. Nah ini dengan siapa? Ruli dari Cilegon. Oh dari Cilegon juga. Dari satu ini Banten ya, satu Bali ya. Nah kebetulan banget ya satu provinsi sama saya. Nah ini Ibu Siti Junaya udah berapa tahun? Saya sudah dari 2008 kira-kira 15 tahun ya. 15 tahun berarti 3 kali pemilu di sini ya. Iya. Kalau Ibu Odi? Saya 2015. Oh 2015. 3 kali coblos ya. Kalau Bu Odi juga sama ya 2 ya. Nah enakan di mana sih? Nih pendapat ibu-ibu nih. Enakan di sini nyoblosnya atau di Indonesia? Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Cuma mungkin euforianya aja yang berbeda. Euforianya ya. Kalau di Indo mungkin kita dari hari kemarin sudah ramai heboh. Ya, jadi kan kita biasa. kerasa gitu ya. Pemilu ada yang dagang, kita ada dan film, ada sepi Duduk di tenda gitu. ada bakso. Iya, di sini malah di hotel krik-krik ya. Nah, enak di Indonesia. Nah, harapannya nih dengan pemilihan presiden yang sekarang apa sih harapan buat Bu Siti dulu? Harapannya mudah-mudahan berkah, tepat dalam memilih apa yang kita putuskan, berkah, maju, dan amanah pimpinannya. Amin. Siapapun Yang terpilih, mudah-mudahan amanah. Iya. Yang Ibu Odi. Sama lah, jauh. Siapapun yang terpilih mudah-mudahan bisa amanah dan jauh lebih baik. Iya gitu. Nah ini teman-teman salah satu petugas pemilu yang di Jubail, Saudi Arabia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rian Septiana. Rian. Kayaknya enakan saya panggil Mas ya karena kayaknya masih muda di bawah saya. Boleh Bu, silakan. Nah Pak Rian sendiri di Saudi udah berapa tahun? Saya tinggal di Saudi alhamdulillah sudah 6 tahun. 6 tahun. Berarti baru ngerasain ini ya? Ya, Pencoblosan ya? Baru pertama kali pemilu di Saudi. Di Indonesianya di mana tinggalnya? Saya Sukabumi. Kalau di Saudinya? Di Jubel juga, Bu. Oh, tinggalnya di Di Jubel. Jubel, tapi sekarang saya stay-nya di Madinah. Ya. Kan kalau pemilu di Indonesia katanya ya, saya juga nggak tahu dan belum pernah. Iya. Petugas itu kan dapat gaji ya. Ya. Nah kalau di sini dapat gaji nggak sih? Kita di sini dapat gaji juga sama, Bu. Cuman mungkin karena kita posisinya pemilu di luar negeri, otomatis jumlah yang kita dapat pun ya sesuai dengan upah minimum kerja di sini, intinya gitu. Ya. Kan kayak di Indonesia yang saya nonton berita kalau nggak salah hari itu 1,2 Ya. betul 1,2 juta gitu. Saya kurang tahu sih berapa jumlahnya kalau untuk di Indonesia. Boleh tahu nggak Masnya berapa di hari ini? Saya juga belum tahu ini, Bu. Saya pun belum tahu berapa total yang saya terima dikarenakan kerjaan saya di sini masih banyak. Kalau Masnya kerjanya nggak cuma sehari ya? Iya, saya sampai nanti rapat pleno tanggal 14. Ya. Kalau di Indonesia juga sama kan, nggak cuma sehari. Iya, betul. Betul. Dihitungnya kan per hari katanya ya. Ya, dihitung gitu. 500 itu kan banyak banget kan ya. Apalagi yang di Saudi itu. Iya, alhamdulillah lah, intinya cuman ya intinya yang kita dapatkan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan kita. Intinya kita di sini dituntut bekerja dengan jujur sebaik-baiknya, karena ini kan yang namanya pemilu itu pesta rakyat ya, Bu ya. Semua masyarakat warga negara Indonesia berhak intinya berhak memilih
untuk apalagi yang kita pilih ini presiden dan wakil presiden maupun DPR RI. Nah, makanya di sini kami selaku petugas berusaha semaksimal mungkin semampunya kita untuk warga negara khususnya yang ada di Jubel. Nah, total tugasnya berapa sih, Mas? Kalau petugas untuk petugas PPLN di wilayah hukum KBR Riyadh itu cuma 7 orang. 7 orang. Ya. Sini juga 7. Kali yang di Jubel segini yang datang cuma 3 orang. Jadi itu ada sebagian pejabat dari KBRI, ada dari Panwaslu, ada dari saksi dari partai juga. Nah, kan kalau di Indonesia kan petugasnya beda-beda ya. Ya. Beda orang. Nah, kalau di Saudi gitu, orangnya itu aja petugasnya atau beda-beda? Kayak di Jubel kan misalnya kata Masnya cuma 3 orang. Ya. Nah, kalau di Al-Aqsa berapa orang dan orangnya apa sama? Atau nanti lagi di Khobar atau Damam atau kota lainnya apakah sama orangnya? Beda. Tetap kita itu dikasih mandat, misalkan kita dikasih tugasnya di kota Jubel, kayak saya dikasih tugas di kota Jubel. Jadi saya mempertanggungjawabkan TPS yang ada di Jubel. Kalaupun misalkan saya nanti ditugasin lagi di daerah lain, ya saya harus siap. Intinya gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak kerjanya random atau Ya. pasti ya Di mananya kita belum tentu, tergantung atasan kita intinya ya. Di mana kita tempat untuk bertugas ya kita harus siap. Intinya gitu sih. Kalau di luar negeri doang kali ya. Soalnya kalau di Indonesia Iya. petugasnya udah ditentukan nih. Iya. Di kampung ini Iya, betul. siapa? Di kampung ini siapa? Itu kan. Iya. Nah, Mas kan udah terdata nih. Udah terdata. Yang sudah terdaftar berapa buat orang juga. Tapi tadi saya lihat banyak juga yang nggak terdaftar. Untuk Jubel jumlah DPT-nya itu 814. Seluruh 814 DPT. WNI-nya yang ada di Jubel. Kalau WNI-nya sih kemungkinan banyak ya Bu ya. Cuman yang terdaftar ada di DPT itu 814. Ya, Terdaftar ya. yang terdaftar. Kemungkinan yang ya sekitar 1000 sampai 2000 mungkin kayaknya lebih. Nah, untuk nyoblos di luar negeri di Saudi gitu, ada minimum usia nggak? Kalau minimum usia ya pasti ada lah Bu, semua juga ada. Karena kan kita tentunya dari datanya kan dari paspor. Kalau misalkan usianya belum mencukupi untuk memilih ya kita tidak bisa, datanya tidak keluar. Berarti syaratnya sama kayak di Indo ya? Sama, kalau persyaratan sama kayak di Indo. Usia 17 tahun, ya betul. kayak gitu sudah Iya. KTP ya. Ya, kalau di Indo kan sudah KTP ya Bu ya. Ya. Nah, kalau kayak Masnya petugas gini, apa ada hak nyoblos juga atau enggak? Saya udah nyoblos duluan. Yang wajib lah, saya juga warga negara Indonesia, wajib. Iya. Wajib Harapan lah. Mas sendiri sih pribadi gitu, apa sih harapannya ke depan untuk calon presiden? Ya intinya kita ke depannya khusus harapan pribadi saya ya, Indonesia bisa lebih baik, lebih makmur, ya intinya lebih sejahtera lah Bu. Ya mudah-mudahan yang baiknya lebih ditingkatkan, yang kurang baik diperbaiki, intinya gitu sih. Amin. Semua juga rata-rata samanya Ya, yang terbaik betul, Indonesia. betul Bu. Dimanapun kita berada. betul. Ya udah, makasih ya Mas ya. Sama-sama Ibu, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga tayangan ini menambah wawasan kita ya, dan jadi tahu gitu pemilu di luar negeri itu seperti apa. Nah, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.